Namun demikian, kami dari tim penyidik Kejaksaan Agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau. Yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Karena apa? Karena kalau dalam hukum itu ada istilah justice delayed, justice denied. Keadilan itu kalau tidak cepat diproses itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja. Sehingga layanan-layanan pembangunan maupun maintenance ya, menjaga wilayah 3T dalam konteks infrastruktur itu terganggu. Karena apa? Karena boleh dikatakan sebagian besar pimpinan bakti, bahkan juga sampai ke manajer dan sebagainya, semua gamang semua. Takut. Kenapa? Karena memang ini yang namanya kewenangannya pun jadi tidak jelas. Direktur utamanya nggak ada. PLT tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan seperti kalau dia sebuah direktur yang sah atau yang sudah utama begitu ya. Menkominfo Johnny Plate janji penuhi panggilan penyidik hari ini. Diperiksa soal korupsi BTS Kominfo. Pertama, walaupun mungkin pengguna anggarannya adalah bakti ya, sebuah lembaga di bawah Kominfo, tapi bagaimanapun kan menteri juga harus bertanggung jawab. Paling tidak dalam proses pengawasan, karena ini proyek yang sangat besar gitu ya. Fase pertama ini sudah kami temukan ada beberapa indikasi pelanggaran, bahkan keterlambatan ya. Rencana akan selesai 2022 April, tapi molor sampai September. Dan dalam prakteknya Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi kerugian negara, mulai dari keterlambatan, kualitas dari BTS-nya yang sampai saat ini beberapa banyak yang tidak operasional, dan tidak operasional itu juga karena salah satunya beberapa subkontraktor itu yang kami dapat laporannya itu belum dibayar gitu. Oh ya? Akhirnya mereka melakukan penyegelan terhadap BTS-nya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate akan diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis 9 Februari 2023. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Bus Transceiver Station atau BTS periode 2020 hingga 2022. Informasi terkait rencana pemeriksaan Johnny Plate dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Agung yakni Kuntadi. Ya, rencana Kamis kami panggil Menteri Kominfo, kata Kuntadi kepada tribunnews.com pada Selasa 7 Februari 2023. Pemanggilan Johnny Plate hari ini merupakan yang pertama kalinya. Ya, yang pertama, kata Kuntadi. Surat panggilan pemeriksaan juga telah dilayangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Senin 6 Februari lalu. Ya, sudah dikirim, baru kemarin, ujarnya. Rencananya pemeriksaan terhadap Johnny Plate akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pihak Kejaksaan Agung mengaku tak ada pengamanan khusus terkait pemeriksaan tersebut. Ya, nggak ada, biasa aja, ujar Kuntadi. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan alasan pemanggilan Menkominfo Johnny Plate. Oleh sebab itu dikonfirmasi terkait alat bukti tersebut akan ditagih oleh tim penyidik. Kita mau mengkonfirmasi sesuai alat bukti yang kita punya, ujar Kuntadi. Dihubungi terpisah, Johnny Plate memastikan akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan itu, sesuai jadwal di Kejaksaan Agung. Jika dibutuhkan keterangan, maka akan hadir pada jadwal yang sesuai, ujar Johnny Plate saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Februari 2022. Saat dihubungi, Johnny Plate menuturkan dirinya sedang berada di Medan, Sumatera Utara mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023, ujarnya.
Dihubungi terpisah, Johnny Plate memastikan akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan itu sesuai jadwal di Kejaksaan Agung. Jika dibutuhkan keterangan, maka akan hadir pada jadwal yang disesuaikan, kata Johnny Plate saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Februari. Saat dihubungi, Johnny Plate menuturkan dirinya sedang berada di Sumatera Utara mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023, ujarnya. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim juga memastikan Johnny Plate akan mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS periode 2020 hingga 2022. Kita tetap komit pada penegakan hukum, jadi kita ikuti proses hukum, kata Hermawi Taslim. Sebagai informasi, kasus ini telah menyeret Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif sebagai tersangka. Sejauh ini tim penyidik telah menetapkan 5 tersangka termasuk Anang. 4 lainnya ialah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galombang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Johan Suryanto. Selanjutnya, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Jungto, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim penyidik Kejaksaan Agung juga tengah mendalami dugaan suap terhadap pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendalaman itu berkaitan dengan pengaturan tender dalam proyek pengadaan Tower BTS. Ja lagi kita dalami, kata Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Haryoko Ari Prabowo. Alasan pendalaman itu karena tim penyidik menemukan adanya indikasi suap ataupun gratifikasi terhadap para pejabat Kominfo. Kalau kita mendalami itu, pasti dasarnya adalah indikasi. Begitu ada indikasi, kita dalami, ujarnya. Jika terbukti, ujar Prabowo, pihak yang terlibat akan dikenakan pasal-pasal terkait dengan suap dan gratifikasi, termasuk pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, semua pasal kalau ada kita tempelkan, yang penting ada alat buktinya, ujar Prabowo. Tak hanya suap, tim penyidik juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara ini, termasuk dugaan TPPU yang dilakukan di ranah Kementerian Kominfo. Ya, kita lagi dalami TPPU ke sana, Kemenkominfo, ujarnya.